Bagaimana kabar Bapak Ibu malam hari ini? Alhamdulillah baik Mbak, sehat ya Mbak ya. Alhamdulillah, kalau begitu senang mendengarnya Bapak Ibu. Ya, malam hari ini tidak terasa Bapak Ibu kita masuk di pertemuan ketujuh dan mohon maaf sekali hari ini saya sendirian nih. Tidak ditemani Mas Hafid karena Mas Hafid sedang ada acara begitu ya. Semoga tidak menurunkan semangatnya Bapak Ibu untuk mengikuti pertemuan ketujuh pada malam hari ini. Nah, sebelum kita masuk materi Bapak Ibu terkait dengan penyesuaian template, begitu nggih? Apakah Bapak Ibu ada kendala dari pertemuan pertama hingga pertemuan keenam kemarin? Ada nggak kira-kira Bu, Bapak Ibu? Kendala yang dihadapi dari pembuatan artikelnya atau dari Bapak Ibu sudah ada yang selesai papernya? Bagaimana Bapak Ibu? Ada kendala yang dihadapi selama penulisan paper ini? Aman. Aman, baik. Mbak, kalau template jurnal tujuannya ada literatur, bagaimana? Baik, Ibu Rista. Nah, di sini memang kalau dari tujuan, dari jurnalnya meminta literatur review, itu memang perlu ditambahkan di bagian di bawah dari pendahuluan biasanya, atau di atasnya metode begitu ya. Jadi terpisah, terpisah Ibu Arista. Jadi nanti silahkan tambahkan section atau heading literatur review mengikuti dari jurnal tersebut begitu. Nah, langkah baiknya lebih aman nih Ibu bikin kopiannya, kemudian baru tambahkan literatur reviewnya. Jadi nanti kalau pindah jurnal, siapa tahu literaturnya nggak dipakai, jadi Ibu nggak usah harus ngedit lagi begitu ya. Nah, kalau dari Bapak Ibu yang lain, ada kendala yang dihadapi? Kalau hening seperti ini, apakah sudah mulai mengerjakan atau belum nih kira-kira papernya? Bagaimana Bapak Ibu? Oh, sudah, belum selesai. Baik Bu Arista, semangat selalu ya. Semoga bisa dimudahkan untuk menyelesaikan papernya. Oke, baik Ibu Dani, bagaimana Ibu Dani? Selamat Mbak malam. Vivi, maaf saya mau tanya lagi. Ya, Eh, Kan kalau yang di Science Direct itu kan kita nggak tahu Q berapa gitu ya. nggih, Memang betul harus Ibu. dicek double ya Mbak ya. Ya, betul, harus dicek double. Jadi silahkan di copy nama jurnalnya, kemudian masukkan ke Scopus, gitu ya, ke bagian sources Ibu, gitu. Karena Mm-mm. memang artikel-artikel yang ada di naungan Saindirect itu belum semuanya belum tentu masuk di atau belum terindeks di Scopus, belum tentu. Jadi tapi rata-rata banyak kok gitu ya yang dari kuartil-kuartil tinggi gitu. Mungkin Mm. kalau ibu menemukan gitu ya, menemukan ada jurnal yang ternyata belum terindeks, maka itu bisa dikesampingkan dulu gitu. Jadi memang perlu di cross check kembali begitu, walaupun itu dari Saindirect begitu ya Bu Dani. Oh iya. Terus Mbak, kan kalau yang akun Scopus itu kan kalau Hmm. yang nggak bayar itu yang Scopus Preview itu ya. Iya, betul. Scopus preview kayak gitu. Jadi memang kalau Scopus preview, Ibu tidak bisa mencari dokumen atau mencari literatur untuk referensinya Ibu, begitu. Hanya sebatas author search sama sources aja, Jadi hanya begitu. bisa untuk ngecek ini jurnalnya masuk Scopus gitu. Yeay, betul sekali Bu. Hanya mengecek tuh Oh iya sebatas iya. itu, begitu. Berarti mendingan yang pakai Google Scholars tapi yang diajarin Mbak Bibi itu kali ya, yang sudah langsung ada warna hijaunya itu kan ya? Ya, yang sudah ada kuartil-kuartilnya itu Heeh, ya Bu ya. ya Ya, Mbak itu ya. boleh dipakai. Ya, tapi nanti alangkah baiknya juga tetap double check gitu ya Bu ya, tetap divalidasi lagi begitu. Walaupun Hmm. memang kuartil-kuartil yang diterbitkan gitu ya, itu memang bersumbernya pada Simago. Cuma nanti untuk lebih amannya lagi, silahkan divalidasi, di cross check ulang. Begitu ya Bu Dani. Iya, iya mungkin mau tanya lagi Mbak. Yang lalu kan saya pernah coba karena saya rasa itu sudah ada kuartilnya, tapi ada Ya. sampai berapa gitu terus dia nggak mau lagi Mbak.
Oh, Maksudnya nggak nggak bisa muncul lagi banyak-banyak. gitu ya? Oh, oh, dia dia Hmm. keluar notifikasi bahwa oh nggak bisa lanjut lagi begitu. Tapi sebenarnya belum belum banyak-banyak sekali gitu. Oh gitu. Itu kenapa ya, Mbak? Ya, biasanya perlu di-refresh Ibu, di-refresh atau ditutup dulu tabnya, kemudian diulang lagi. Atau menggunakan keyword lain Ibu, gitu. Oh, Oke. baik. Ya, mungkin Tapi itu kalau dulu, Ibu Mbak. punya kolega atau Ya. teman begitu ya, yang sekiranya dia instansinya atau universitasnya sudah punya akun Scopus yang berlisensi dan boleh dipinjam, monggo dipinjam saja Ibu, biar lebih maksimal mendapatkan referensinya ya, gitu. Ya. Kalau di rumah Scopus nggak bisa pinjam ya, Mbak? Mohon maaf sekali Bu, untuk akun kami itu kami baru bisa memberikan untuk Bapak Ibu yang mengikuti camp saja begitu. Oh, camp itu Ya. yang di yang online daring Yang luring ya, Mbak? offline, iya yang offline Ibu. Oh ya ya. Oke. Iya, Oke, terima kasih, Mbak. sama-sama Ibu Dani. Baik. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Selamat maaf. Oh, tidak terlambat kok Pak Putu. Untuk oke Pak Franciscus, kalau setelah ini apakah apakah nanti bisa dibantu setelah webinar ya? Nah, Bapak Ibu, setelah webinar nanti 8 pertemuan sudah selesai, Bapak Ibu jangan khawatir. Kami akan tetap mendampingi Bapak Ibu selama 3 bulan, gitu nggih. Jadi setelah 3 bulan apa? Setelah webinar ini, Bapak Ibu masih mendapatkan fasilitas pendampingan selama 3 bulan, dan itu monggo bisa dimanfaatkan untuk diskusi lewat grup atau mungkin bisa japri begitu ya. Kalau saya agak lama balasnya, mohon maaf ya Bapak Ibu, kadang ada banyak informasi dari grup jadi tertutup begitu. Nanti silahkan bisa di wapri ulang begitu nggih. Gitu. Jadi silahkan bisa dimanfaatkan fasilitas pendampingan selama 3 bulan setelah webinar ini. Begitu nggih, Bapak Ibu. Nah, untuk malam hari ini, Bapak Ibu, kita akan masuk kepada materi, yakni adalah pemindahan template. Yang mana pemindahan template ini tidak terlalu lama, Bapak Ibu. Kalau boleh tahu, boleh sharing nih sebelum masuk ke materi. Bapak Ibu kalau mindahin template, ketemu jurnal, ada templatenya, itu mindahinnya seperti apa? Gimana Bapak Ibu? Dalam pemindahan templatenya biasanya seperti apa? Masih manual atau bagaimana? Manual. Manual copy paste, Mbak. Manual copy paste. Oke, dalam pengeditannya masih manual-manual begitu ya Bapak Ibu ya? Ya, Oke, baik. Nah, untuk hari ini saya akan mencoba menyampaikan bahwasanya ada cara cepatnya gitu. Kita menggunakan copy paste tapi ada triknya begitu. Jadi oke, Pak Guyup masih manual gitu ya. Kalau Bapak Ibu nanti copy paste tapi tidak belum menemukan triknya, nanti ada beberapa yang harus manual. Salah satunya citasi. Nah, itu kan agak merepotkan ya Bapak Ibu ya. Kita akan coba bantu carakan. Kita bantu untuk temukan solusinya begitu. Saya coba masuk ke jurnalnya terlebih dahulu melalui Scopus gitu ya, karena saya udah tahu nih jurnal itu dinaungi oleh publisher apa. Coba saya kunjungi dulu publishernya. Nah ini ada salah satu publisher Horizon yang mana dia punya banyak jurnal, 11 jurnal lah gitu nggih. Saya coba pilih salah satu, nomor 2 mungkin. Oke, kita coba. Kita coba ambil. Coba kasih Mako. Oke, di sini sudah. Coba kita langsung aja Scopus Content Coverage. Kita bisa mengunjungi publishernya melalui dengan mengklik dokumen seperti ini, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah login dengan Scopus yang berlisensi, kemudian view at publisher. Nah, ini adalah laman jurnalnya, maka kemarin kan kita sudah mengetahui ya Bapak Ibu, kalau mau melihat jurnalnya yang cocok, pastikan MN Scope-nya sesuai begitu. Kemudian dari MN Scope kita melihat dari APC. Kalau keduanya udah sesuai, baru kita langsung ke Guideline. Nah, di Guideline ini Bapak Ibu,
perlu kita perhatikan bersama. Kenapa? Karena ini yang bagian hal trikinya gitu ya, hal tricky. Jadi kalau kita nggak benar-benar gitu ya memastikan panduan yang ada di guideline, kadang itu suka terskip gitu, suka terlewat hal kecil itu, akhirnya yang terlewat itu menjadi alasan papernya Bapak Ibu ditolak kayak gitu. Nah, padahal cuma hal sepele, hal template begitu ya, atau misalnya hal tidak sesuai dengan guideline saja itu bisa menjadi reason atau alasan pihak editor itu menolak paper Bapak Ibu. Maka silakan perhatikan pada guideline, mungkin dari manuskripnya gitu ya, penggunaan nanti dalam menggunakan filenya itu minimal Microsoftnya 2003 ke atas begitu ya, atau mau pakai latex juga monggo. Tipe artikelnya harus disesuaikan Bapak Ibu, full length atau original research atau review artikel atau critical analysis artikel. Nah, kalau jurnalnya punya template Bapak Ibu, itu sangat memudahkan Bapak Ibu. Nah, ini adalah manuskrip template, dia punya template. Kita download dulu aja. Kita download, kita klik aja. Semisal nih, kalau jurnalnya itu tertulisnya gini, manuskrip template disediakan dalam bentuk latex. Artinya Bapak Ibu nggak perlu mendownload PDF itu, nggak perlu mendownload file latex itu. Kecuali kalau memang Bapak Ibu mau menggunakan latex gitu ya, silahkan template latexnya di-download. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan Word gitu nggih, kemudian mendownload file latexnya, baru nanti latex itu biasanya kan terdownloadnya dalam bentuk PDF, baru Bapak Ibu di Word kan gitu ya. Itu uh, salah Bapak Ibu. Jadi kalau memang di jurnal itu tidak menyampaikan template, maka nggak perlu kita menyesuaikan dari paper atau referensi yang sudah diterbitkan di jurnal itu, atau dari file template punyanya latex gitu, nggak usah, karena mereka punya versi berbeda Bapak Ibu. Versi submit dengan versi publish itu mereka punya tampilan yang berbeda. Jadi kalau dia nggak punya template, dia sudah pakai yang sebelumnya saja. Tinggal disesuaikan pada guideline, apa nih style referensinya, apa nih tulisannya, hurufnya seperti apa. Tapi kalau lebih enak pakai template, silakan langsung di-download. Gitu ya. Setelah itu kita download, masuk ke dalam sini. Manuscript preparation, pastikan Bapak Ibu halamannya, kalau di sini jurnalnya tidak lebih daripada 20 halaman. Atau at least minimal adalah 3.000 kata, gitu ya. Gitu. Nah, nanti silahkan dilihat ya bagiannya apa aja, introduction, di method, discussion, sampai ke bawahnya. Judul, Judul dia tidak boleh lebih daripada 20 kata. Kalau Bapak Ibu sudah mengikuti gaya MSO, itu sudah ada tuh isinya, sudah informatif, kontribusinya sudah ngena gitu ya, sudah to the point. Lalu author detail, biasanya author detail itu mulai dari nama lengkapnya Bapak Ibu, kemudian email, kemudian detail corresponding author, afiliasi begitu ya. Silahkan itu nanti dilengkapi. Abstrak, di sini dia minta 200 sampai 350 kata. Itu cukup singkat, Bapak Ibu. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Nggak usah lebih daripada itu. Nanti silahkan dicek kembali. Yang penting adalah abstrak itu berisikan pada latar belakang, background research-nya, kemudian tujuannya, metodologinya, terus result-nya, discussion, result sama conclusion kayak gitu. Dan utamakan bahwa di abstrak itu juga menonjolkan kontribusi dari penelitiannya Bapak Ibu itu untuk apa, kayak gitu. Nanti silakan diperhatikan di sini. Lalu biasanya yang paling bagian tricky adalah kita tidak memperhatikan pada gambar. Gambar yang Bapak Ibu tempelkan nanti di dalam tulisannya, gitu nggih. Nah, biasanya gambar itu mereka secara administratif itu meminta resolusinya adalah 300 dpi, Bapak Ibu. Nah, ini nanti dalam pengubahannya kita akan bantu di akhir. Itu gampang banget Bapak Ibu, tinggal uh, jentikan jari kayak gini sudah selesai gitu ya. Nanti ada caranya gitu. Kemudian referensi yang digunakan, nanti silahkan diperhatikan juga. Oh, dia tidak menggunakan seperti halnya APA, nama, koma, tahun begitu ya. Dia hanya menggunakan angka saja gitu. Nanti kita akan ubah. Oke.
Kalau sudah semua ini kita sudah baca kebutuhannya apa, apalagi AI ya, penggunaan AI di sini Bapak Ibu. Dari sini dia masih bisa apa namanya mentolerir Bapak Ibu menggunakan AI untuk dalam bantuan hanya sebatas grammarnya saja, memperbaiki tata bahasa Inggrisnya, begitu. Salah satu penggunaan AI-nya adalah Grammarly yang kemarin kita pernah pasang gitu ya. Nanti kita juga akan ajarkan bagaimana tools-nya, bagaimana cara penggunaannya, gitu. Terus authorship nanti silahkan diperhatikan bahwasanya Bapak Ibu usahakan nama-nama authors gitu ya, penulis-penulis itu sudah sesuai tulisannya, hurufnya begitu ya, diperhatikan gitu agar tadi tidak mengurangi typo begitu. Dipastikan lagi jumlah autorsnya gitu. Contribution contribution ini, nah kontribusi penulis biasanya memang ada beberapa jurnal yang meminta kontribusi penulis itu harus dituliskan, entah nanti di title page atau di halaman jurnalnya sendiri pada saat submit begitu. Oke. Nah, kemudian konflik of interest, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini biasanya dinyatakan bahwa Bapak Ibu tidak memiliki konflik kepentingan, baik secara finansial atau non-finansial, begitu ya, dari beberapa anggota penulis, gitu. Tapi semisal nih, Bapak Ibu ternyata punya konflik, atau mungkin autor yang lain itu ada konflik dengan autor yang lain, autor satu dengan autor yang lain ada konflik, harus disampaikan. Konflik interestnya menyampaikan bahwa ini konfliknya seperti apa, potensi konfliknya seperti apa, kayak gitu. Kalau tidak ada, maka tuliskan aja tidak ada yang mau disampaikan atau eh, semua autor itu tidak ada konflik kepentingan gitu. Oke. Terus, oke, kalau sudah semuanya mungkin ya plagiarism juga plagiarism usahakan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu targetnya adalah Q1 dan Q2, maka usahakan plagiasinya itu di bawah 10%. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu targetnya adalah Q3 dan keempat, mungkin Bapak Ibu bisa di bawah 15%. Jadi range-nya lebih aman ya Bapak Ibu ya. Sekitar 10-15% gitu. Walaupun nanti Bapak Ibu bertemu dengan jurnal yang maksimumnya adalah 20, 25, itu terserah. Tapi kita memberikan batas aman, membataskan aman bahwa plagiarisme Bapak Ibu silahkan di bawah 10% untuk Q1 dan Q2, maka Q3 dan Q4 itu di bawah 15% gitu. Oke, kalau sudah semua seperti ini sudah kita baca cukup detail begitu ya, maka kita akan membuka template-nya. Kita akan masuk ke dalam template-nya, Bapak Ibu. Apakah template ini sudah nampak di layar Bapak Ibu? Sudah nampak ya? Udah. Oke, Ya. baik. Udah Mbak Wiwi. Ya. Siap, Ibu Novita, Bapak. Oke. Nah, di sini adalah template-nya, Bapak Ibu. Template di sini ternyata dia meminta 2 kolom, gitu nggih. 2 kolom dengan jenis Temesio Roman dan sebagainya. Maka, Bapak Ibu, kita gunakan di tools yang ada di dalam Words. Tadi copy paste, tapi ada caranya, ada triknya, gitu. Kita contohkan pada bagian judul. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengcopy paste apa namanya penggunaan copy paste ini ada 2. Copy paste tanpa citasi dan copy paste pakai citasi. Kita akan contohkan yang tanpa citasi. Nah, tanpa citasi itu misalkan adalah judul, nama anggota, kemudian afiliasi gitu ya, abstrak dan sebagainya, keyword kayak gitu. Itu kan biasanya tanpa citasi. Nah, kita coba ambil salah satu contoh manuskrip gitu. Coba ambil kita copy Bapak Ibu. Kita copy saja, Ctrl C atau klik kanan copy itu terserah ya. Kemudian balik lagi sini. Maka Bapak Ibu, silahkan diblok saja keseluruhan ini. Diblok judul pada template contoh ini, diblok, kemudian langsung klik kanan. Nah, pastenya adalah paste keep text only. Bapak Ibu, saya coba zoom dulu ya. Ini. Bapak Ibu, kalau
tanpa citasi gitu ya, copy paste tanpa citasi, maka pastenya adalah keep text only. Tuh. Coba kita perkecil. Nah, di sini. Oke, theoretical model yang tadinya hurufnya itu bukan Times New Roman, ketika Bapak Ibu pastekan dengan keep text only, maka dia otomatis langsung mengikuti jenis huruf yang ada di template contohnya. Simple kan Bapak Ibu? Jadi nggak perlu harus ngedit satu per satu gitu ya, ubah jenisnya, angkanya, terus di bold dan sebagainya. Nggak perlu. Gunakan yang namanya keep text only. Klik kanan, pastenya adalah gambar A ini atau keep text only. Nah, begitupun juga dengan nama-nama anggota ini, Bapak Ibu. Saya contoh, saya contohkan satu. Kita contohkan, kopikan author pertama. Terus kemudian kita blok first author ini. Tulisan first author di blok. Kalau angka satunya ikut, silakan Bapak Ibu kasih spasi dikit. Tek, gini. Kita blok, begitu ya. Kemudian klik kanan, pastenya adalah keep text only. Selesai. Gitu ya. Tulisan first author akan hilang dan berganti dengan paste author pertama. Begitu. Oke, kita coba yang di bagian afiliasi ya. Di bagian afiliasi kita ambil, kita kopikan afiliasi pertama, kemudian kita berikan spasi. Kalau nanti keblok ya, kayak gini kadang-kadang keblok nih, angka satu yang kecilnya itu. Silakan di spasi dulu, kemudian di blok college-nya sampai United States, kemudian klik kanan, pastenya adalah keep text only. Nah, selesai Bapak Ibu. Kalau ada jarak kayak gini tinggal dihapus. Oke, itu. Dari sini dulu untuk keep text only. Mudah atau sulit Bapak Ibu? Udah. Oke, mudah. Mbak, izin, Boleh Ibu Laila? berarti itu yang template yang dari sananya di-download dulu, berarti sebenarnya template dari sananya itu berupa ini ya, sudah berupa Word ya? Sudah berupa Word gitu. Oke, baik. Ya, karena tadi template-nya dia menggunakan file Word begitu. Kalau latex dia template-nya adalah PDF dan itu nggak usah kita download gitu. Karena kalau memang Bapak Ibu menggunakan Word, maka yang di-download template Word gitu nggih. Begitu ya Ibu Laila. Oke. Nah, kita lanjut. Jadi lagi. Kemudian kalau ada copyright kayak gini Bapak Ibu nggak perlu dihapus, abaikan saja. Ini sudah tertempel pada si eh, apa template contohnya, gitu ya. Sekarang kita masuk ke dalam abstrak Bapak Ibu. Sama halnya dengan eh, judul, kemudian afiliasi. Afiliasi begitu ya. Kita copy detail, kita copy isi abstraknya. Lalu kita blok tulisan yang template contoh ini, isi dari abstrak yang pada template contoh itu kita blok, kita klik kanan, kita pastenya adalah keep text only, gitu. Nah, selesai. Hurufnya sama, spacingnya sama, nggak perlu dirubah-rubah, Bapak Ibu. Begitupun nanti dengan keyword. Coba kita keywordnya. Nih ya, keyword di sini punya kita miring, tulisannya jenisnya Arial, begitu ya. Kita copy, kita pastekan, coba kita blok di template-nya kita, kemudian keep text only. Selesai. Dia langsung mengikuti, gitu ya. Langsung menjadi tema Roman tidak miring, gitu. Itu kalau Bapak Ibu mau copy paste tanpa citasi ya. Kalau tanpa citasi gunakan keep text only atau yang gambar A, paste yang gambar A. Kalau Bapak Ibu sekarang mau mengcopy paste body text-nya,
body text itu kan pasti ada citasinya ya Bapak Ibu. Kita coba di bagian introduction. Nah, di dalam introduction ini kan pasti Bapak Ibu mensitasi tuh banyak penulis, ya kan? Maka Bapak Ibu juga kita lakukan copy paste. Kita copy dulu ya. Copy paste-nya, ini pastenya paste biasa saja. Paste yang Bapak Ibu yang sering lakukan. Gitu. Pastenya kayak Ctrl V atau paste di bagian sini gitu nggih. Itu boleh. Atau bisa juga introduction. Bisa juga dengan cara seperti ini. Coba kita enter dulu. Ah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Tulisan yang ada di dalam contoh di body text ini jangan buru-buru dihapus. Karena ini nanti yang akan membantu kita, memandu kita nantinya. Silahkan berikan tanda dulu, kita stabilo. Setelahnya kita berikan enter gitu ya, memberikan jarak, baru kemudian kita paste isi introduction kita. Bapak Ibu bisa Ctrl V gitu nggih, atau klik kanan, kemudian paste keep search formatting. Yang gambar kuas ini Bapak Ibu, klik kanan, klik pada bagian keep search formatting atau yang gambar kuas. Nah, gambar kuas kecil ini pastekan saja. Ya, walaupun nantinya ketika Bapak Ibu paste ya, pasti tulisannya akan berbeda. Coba kita bandingkan nih, tulisannya beda, berantakan, spasinya beda gitu nggih. Yang penting adalah yang paling utama yang perlu kita jaga adalah citasinya. Citasi ini harus kita jaga terlebih dahulu biar nggak repot. Kalau Bapak Ibu menjaga tulisannya biar sama, saya coba contohkan nih, keep text only. Nah, kalau Bapak Ibu mau mengikuti tulisan yang sama dengan paste keep text only, nah di sini kelemahannya. Kelemahannya adalah citasinya akan hilang, citasi Mendeley-nya berubah jadi tulisan biasa. Kan nanti harus merepotkan Bapak Ibu, harus citasi lagi gitu nggih. Maka caranya adalah kita gunakan cara yang benarnya adalah dengan paste Ctrl V atau klik kanan. Pastenya adalah keep search formatting. Gambar kuas kecil gitu ya. Kita klik. Oke, nah tulisan seperti ini nggak masalah Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu nggak perlu harus satu persatu klik Times New Roman, pilih angka dan sebagainya nggak perlu. Gitu nggih. Di sini kita lihat citasinya terjaga gitu. Maka caranya untuk menyesuaikan dengan yang ada di contoh ini, karena ini tulisan sebagai guideline-nya kita gitu nggih. Kita klik Bapak Ibu. Kita klik arahkan kursornya kepada tulisan contoh yang sudah benar ini. Kemudian Bapak Ibu klik pada bagian format pointer. Letaknya ada di sebelah kiri atas. Yang gambar kuas besar, kuas chat di sini. Coba kita perbesar ya. Salah. Di sini. Bapak Ibu bisa klik format pointer. Di sini kita klik. Setelahnya berkecil. Nah, sampai nanti muncul gambar kuas besarnya itu. Atau sapu-sapu gitu ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu, maka silakan Bapak Ibu blok. Tulisan nasional ini diblok sampai terakhir tadi. Nah, setelah itu, setelah diblok semuanya, silahkan lepas. Ya, Bapak Ibu kan tadi tekan apa namanya, klik kiri kan, ngeblok tuh kan klik kiri. Tekan dulu klik kirinya sampai tulisan benar-benar selesai di akhir, baru setelah itu lepas. Gitu ya. Nanti otomatis dia akan menyesuaikan Bapak Ibu. Nih, citasinya terjaga, tulisannya sama dengan template. Begitu. Begitu Bapak Ibu. Nah,
Dari sini dulu, untuk keep search formatting dan format pointer, apakah ada kendala Bapak Ibu? Ada kendala Bapak Ibu? Ada kesulitan mengikuti ini? Mbak Biwi izin. Ini Boleh. berarti kayak misalnya kan kita kadang ngerjakan apa disertasi itu kan bab ini kita pisah gitu supaya Hmm, apa pengerjainnya fokus. Nah, hmm. pada saat kita mau memindah menjadi satu, berarti bisa menggunakan cara ini ya supaya citasinya nggak hilang. Betul sekali. Gunakan cara ini, Wah, Ibu. iya saya kemarin copy paste akhirnya hilang jadi citasinya bingung lagi. Harus ngulang lagi ya, Bu ya. Iya, Ya. ngulang lagi akhirnya citasi ya Allah. Makanya gunakan ini copy paste biasa. Nanti Mm-mm. arahkan kursornya di tulisan bab satu misalkan ya. Mm-mm. Kemudian format pointer. Gitu saja, Ibu. Iya, 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 iya. Makasih, makasih Mbak Wiwi. Ye, sami-sami Ibu Dwita. Baik. Iya. Semoga ini membantu ya Bapak Ibu. Setelahnya kita lanjut lagi. Setelahnya kita hapus nih tulisannya. Tulisan yang sudah tadi kita jadikan panduan kita hapus. Jangan sampai nggak terhapus Bapak Ibu. Kalau sudah publish masih ada tulisan itu, aduh, kurang nyaman dipandang. Nah, setelahnya Bapak Ibu silahkan bisa lanjut ke bagian heading kedua, yakni adalah selain introduction ada research method, gitu ya. Coba kita akan contohkan. Kita copy keseluruhan saja. Oke, kita copy keseluruhan sampai untuk reference itu nggak perlu Bapak Ibu. Referensi itu tidak usah di copy paste. Nanti cukup kita panggil saja. Ini kita pastekan biasa ya Bapak Ibu, Ctrl V atau Keep Source Formatting, klik kanan, Keep Source Formatting. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, untuk material method itu langkahnya juga sama. Sama dengan format pointer tadi. Maka silakan Bapak Ibu naik ke atas, ke arah introduction gitu ya. Kemudian klik format pointer. Gambar sapu-sapu itu kita klik. Kita blok kita blok heading material methodnya. Kita blok lepas. Kalau di kalau di introduction ada angka, di material method tidak ada angka, maka tulisan di atas itu manual. Kita bisa tambahkan aja manual, selesai. Isi yang di dalamnya, isi di dalam tulisan material method itu sesuaikan lagi. Kita klik, arahkan kursornya pada tulisan yang sudah benar, gitu nggih. Kemudian format pointer, kita blok tulisannya. Gitu, naik lagi, oke, selepas. Gitu, selesai. Begitupun dengan result nantinya, sama tadi, di copy aja headingnya, gitu nggih, disesuaikan. Sorry, diklik saja heading yang sudah benar, ya, klik, kemudian format pointer, lalu di blok, lepas. Ya, jadi Bapak Ibu nggak perlu harus satu-satu ngeklik ini headingnya apa dan sebagainya, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu punya tabel, punya gambar yang besar gitu ya, besar sekali seperti ini, kami sarankan Bapak Ibu jangan diperkecil manual. Perkecil kayak gini. Kalau diperkecil kayak gini Bapak Ibu, ini nanti sebagai pembaca akan kesulitan melihat tulisan yang ada di dalam gambarnya Bapak Ibu. Nanti akan berantakan. Nah, biarkan saja. Kalau gambarnya besar ya sudah seperti itu apa adanya. Gitu nggih. Apalagi kalau hasil-hasil yang seperti ini, SMPLS biasanya kan gede-gede tuh Bapak Ibu. Itu nggak usah diperkecil. Biarkan besar apa adanya. Maka caranya adalah nanti kita buat dia di print. Dia tidak usah menjadi dua kolom. Kita jadikan dia satu kolom saja. Coba kita blok ya, kita blok. Nah, ngebloknya itu bukan hanya gambar saja, tapi keterangan gambar juga harus ikut. Jadi figur satu dan gambar kita blok semua itu. Kemudian kita ke layout, Bapak Ibu. Layout kita ke kolom. Lalu pilihnya one. Nah, kita klik. Nah,
Nanti si gambar yang besar ini dan apa namanya figurnya atau keterangan gambarnya itu otomatis akan jadi satu kolom. Teman-temannya tulisan di bawahnya dan kemudian di atasnya itu tetap tetap posisinya akan stabil menjadi dua kolom. Nggak akan berubah kayak gitu. Hanya yang terblok saja yang berubah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Maupun tabel yang besar begitu. Kalau Bapak Ibu menemukan template yang dua kolom, kok tabelnya besar, silahkan dibuat satu kolom saja. Di blok, kemudian pilih layout, lalu klik kolomnya satu. Begitu. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu, kalau sudah, nanti untuk keterangan gambar juga jangan lupa disesuaikan. Keterangan gambar atau keterangan tabel kan biasanya hurufnya akan berbeda. Siapa tahu itu lebih kecil gitu ya. Silahkan turun ke bawah, kita cari contohnya, Bapak Ibu. Kita cari contohnya seperti ini. Kita klik saja, sama kayak tadi. Kita cukup klik, kemudian format pointer. Naik ke atas, kemudian kita blok keterangan gambarnya. Lepas. Nah, setelah itu, Bapak Ibu, figur 1 silahkan di bold. Selesai. Ini, kan? Meringkas waktunya Bapak Ibu, gitu, biar lebih cepat. Nah, nanti ini juga sama, silahkan diatur sesuaikan dengan yang ada di atasnya. Begitu. Lalu, kita masuk langsung ke bawah ya, Bapak Ibu, biar lebih efisien. Acknowledgement juga sama, nanti sesuaikan yang di atasnya. Lalu kita turun, kalau misalnya sudah nggak kepakai ini, kita hapus dulu aja, biar nggak bingung. Gitu ya, kita hapus, sisakan pada bagian references. Oke, kita sisakan pada bagian references. Kenapa references disisakan? Karena ini nanti untuk menjadi patokan lagi, pedoman kita. Pedoman, oh ini citasinya menggunakan apa gitu ya, menggunakan IEEE kah, atau menggunakan Vancouver kah, atau APA dan sebagainya. Nah, dari sini referensi tadi, Bapak Ibu, tadi saya bilang bahwa referensi atau daftar pustaka tidak perlu di copy paste. Caranya adalah, Bapak Ibu, silahkan enter dulu. Enter ya, di sini di referensi contohnya ini. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa buka Mendeley desktopnya. Mendeley desktopnya silahkan dibuka Bapak Ibu. Cukup dibuka saja, nggak perlu diapa-apain. Ya, nggak perlu harus citasi dan sebagainya, nggak perlu. Hanya membuka saja, biar nanti memudahkan ketika memanggil. Setelah itu, kita klik bagian reference, ya. Kemudian insert bibliografi, Bapak Ibu. Insert bibliografinya ini posisinya ada di bagian Mendeley. Bukan yang ada di sini ya, Bapak Ibu ya. Kalau ini kan punyanya si Microsoft. Yang harus kita insert bibliografikan yang punyanya Mendeley. Kita klik insert bibliografi di sini. Nah, kita insert bibliografi. Kalau Bapak Ibu tampilannya ada yang seperti ini artinya bahwa Bapak Ibu tidak punya daftar referensinya. Jadi citasi yang ada di dalam body paper itu nggak ada tuh di Mendeley. Tapi itu bukan menjadi sebuah masalah Bapak Ibu. Cukup kayak gini aja, cukup diokekan saja. Karena otomatis dia akan mengambil data itu, tetap mengambil datanya. Walaupun kita di Mendeley itu nggak punya referensinya. Itu enaknya pakai Mendeley Bapak Ibu. Jadi kalau sudah tersitasi nih, tapi Bapak Ibu misalkan nih punya temennya, Bapak Ibu kolaborasi dengan temennya sudah mensitasi, temennya punya referensi, Bapak Ibu mengedit template-nya, kan nggak punya itu daftar referensinya ya. Nah nggak perlu khawatir, nggak perlu harus dimasukkan satu persatu. Cukup di insert bibliografi, diokekan nanti otomatis akan terpanggil Bapak Ibu begitu. Enaknya menggunakan referensi berbasis Mendeley atau ya Mendeley ini gitu ya. Digital digital citation itu enaknya seperti itu Bapak Ibu.
Nah, setelahnya Bapak Ibu, ini kan citasinya atau referensinya belum cocok dengan yang ada di contoh ya. Dia memberikan angka dan sebagainya. Cukup kita ganti stylenya Bapak Ibu. Nggak perlu Bapak Ibu repot-repot ngeblok. Nggak usah diblok. Karena dia otomatis akan terganti. Bapak Ibu cukup klik gitu ya, cukup klik pada bagian style, nanti pilih. Kalau angka seperti ini, tampilan siku seperti ini, berarti dia IEEE. Kita klik IEEE-nya. Oke. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu, sudah muncul IEEE-nya, sudah berubah bagian daftar pustakanya maupun di body text-nya. Kita naik ke atas ya. Nah, nih body text-nya tadi. Yang tadinya masih nama, koma tahun, sekarang otomatis akan berubah jadi angka. Jadi nggak perlu Bapak Ibu blok, gitu ya. Tuh, enaknya menggunakan Mendeley. Setelahnya baru kita perbaiki nih, jaraknya. Ini kan ada, kita kan jaraknya mepet ya, beda dengan yang di bawahnya yang baru kita tambahkan. Maka ya kita blok aja manual dikit, Bapak Ibu. Kita blok, kita tarik sedikit pakai garis itu. Oke, sini salah nih. Oke, kita tarik sedikit, sebentar naik dulu biar sesuai. Tarik dikit, terus kemudian yang di ujung tarik dikit juga. Oke, kalau sudah sesuai semuanya, silahkan contoh referensi ini atau daftar pustaka ini silahkan dihapus. Selesai Bapak Ibu, kelar. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa nih, Bapak Ibu paling pemindahan template paling 10 sampai 15 menit lah. Jadi kalau Bapak Ibu hari itu submit, ternyata 3 hari kemudian ditolak, Bapak Ibu pindah ke jurnal yang lain, nggak perlu repot, mindahin template, ya. Pakai cara itu tadi. Copy paste, tapi ada triknya. Triknya tadi, kalau misalkan tidak menggunakan citasi, non citasi, maka pastenya adalah keep text only. Tapi kalau dia ada citasinya, maka silahkan paste biasa atau paste keep search formatting. Klik kanan, keep search formatting. Kemudian gunakan format pointer, Bapak Ibu. Sapu-sapu. Sederhananya sapu-sapu lah kita bilang gitu ya. Sapu-sapu. Sesuai nanti. Akan menyesuaikan dengan yang ada di template. Nah, kalau ini saya skip aja ya biar lebih cepat. Begitu Bapak Ibu. Ada kesulitan Bapak Ibu untuk pemindahan template ini? Kesulitan tidak atau aman? Hening nih sepertinya. Harus Gimana Bapak Ibu? dicoba dulu baru bisa nanti diskusi, Mbak. Kalau Boleh. lihat kayak iya kayak gitu, tapi nanti nyoba belum tentu selancar itu. Siap, boleh nanti dicoba Ibu. Gitu. Nanti monggo dicatat ya. Jadi kalau misalkan, oh tadi keep source formatting atau paste A gitu silahkan untuk memudahkan mengingat-ingat kita. Nah, untuk selanjutnya tadi kita bicara soal em, resolusi gambar ya. Resolusi gambar. Sebentar, ini tadi ada pertanyaan nih. Siap, bisa Bu. Oke, mantap Pak Franciscus. Coba-coba dulu Mbak. Boleh sekali Bapak. Ibu Arista. Mbak, kalau templatenya ada angka berurutan di sebelah kiri bagaimana? Oh, yang sebelah kiri ya Bu ya. Ya, biasanya memang ada jurnal yang meminta menghitung baris, berapa baris tulisan kita di paper itu. Itu bisa kita tambahkan. Dan saya posisinya ada di, nah, saya agak lupa ingat. Nah, di sini line number. Silakan Bapak Ibu klik layout. Kalau membutuhkan eh, angka di sebelah kiri ya, layout, kemudian line number. Kita klik, kita continue. Coba. Nah, begini. Muncul selesai. Bapak Ibu nggak perlu nambahin manual. Gitu. Oh, ini mulai dari atas. Mulai dari atas. Dari sini. Mulai dari line number adalah restart. Bukan. Continue. Nah, silakan dari sini.
1, 2, 3. Mau dari judul juga boleh. Nanti silahkan diklik. 1, 2, 3. Gitu. Dia akan mengikuti otomatis berubah. Ini juga sama. Ini karena menggunakan apa? Menggunakan biasanya break gitu ya. Nanti otomatis terpisah gitu. Jadi monggo bisa digunakan line numbernya di sini Bapak Ibu. Gitu. Nah, untuk selanjutnya itu terkait dengan gambar. Gambar ya. Kita coba lihat gambar, siapa tahu ada. Oke, kita coba lihat di sini. Ini adalah gambar yang ada di papernya tadi, Bapak Ibu. Kita klik kanan. Kalau mau melihat resolusi, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu klik kanan, kemudian properties. Pastikan gambar itu tersimpan dulu di laptopnya Bapak Ibu. Ya, semua gambar. Kalau ternyata gambarnya itu sudah disimpan, langsung sudah ditempel di Word, gitu nggih, monggo bisa diklik kanan, di save dulu. Save-nya bisa PNG, bisa JPG, gitu. Setelahnya, kita klik kanan, kemudian kalau sudah masuk di laptopnya Bapak Ibu, silahkan gambar itu diklik kanan, kemudian ke detail. Detail itu silahkan Bapak Ibu perhatikan pada bagian horizontal resolusi dan vertical resolution-nya. Ini yang tadi dimaksud di PI-nya tadi. Secara administratif, gitu nggak, ini masih kurang mengikuti jurnalnya, masih kurang. Minimum kan tadi 300 ya, yang mohon maaf Bapak Ibu. Yang kita punya adalah 120. Nah, maka perlu kita naikkan, sesuaikan dengan yang ada di jurnal tersebut. Nah, silahkan diokekan dulu aja, kita perkecil. Maka Bapak Ibu bisa menggunakan website ini. Ini gratis Bapak Ibu. Biasa kita sering gunakan. Namanya adalah, kalau Bapak Ibu neng Google ya, di Google silahkan tuliskan aja. Convert DPI online. Ini saja Bapak Ibu. Convert DPI online. Kayak gitu, silahkan di enter. Biasanya kita menggunakan dari Convert Tone. Karena tampilannya lebih sederhana dan gratis. Gitu nggih. Silahkan klik aja Convert Tone. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih mau dari 72 atau sampai pilihan sendiri boleh. Gitu, misalnya order Bapak Ibu ingin minta DPI-nya sekitar 3.000 kayak gitu. Monggo bisa ditambahkan. Karena tadi minimum 300, ya sudah kita ikuti aja 300 gitu ya. Kemudian choose image. Selanjutnya kita pilih gambarnya. Kita open. Nah, dia nggak perlu menunggu waktu lama, Bapak Ibu. Dalam hitungan detik saja, itu dia sudah otomatis terdownload. Jadi kan mengefisiensi waktu ya, Bapak Ibu. Coba kita perhatikan di dalam foldernya. Kita klik kanan, kita properties, lalu kita details. Nah, coba kita perbesar. Tadi Tadi dari 1.200, dia otomatis akan berubah menyesuaikan dengan permintaan kita. 300 dpi, gitu. Udah ya Bapak Ibu ya. Gunakan yang namanya convert tone, gitu. Nah, dari sini Bapak Ibu, apakah ada kendala Bapak Ibu? Dalam pemindahan template ini apakah ada kendala yang dihadapi? Atau ada yang mau diulang? Mungkin materi apa yang mau diulang? Ya, kira-kira apa nih? Hening nih deh suaranya. Hening. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada materi yang mau ditambah? Aman, Mbak Wiwi. Aman, baik. Bu Yekti. Oke, mantap sekali Ibu Yekti ini. Luar biasa sudah mengirimkan cara ubah picture di grup. Baik. Nah,
Bapak Ibu, nanti silahkan pemindahan template itu silahkan bisa disesuaikan dengan jurnalnya. Kalau jurnalnya ternyata tidak punya template dalam bentuk Word gitu nggih, maka tidak perlu mengikuti atau mengunduh artikel yang sudah terbit di jurnal itu. Baru kita sesuaikan. Kenapa? Karena artikel-artikel yang sudah terbit itu biasanya mereka sudah punya numbering sendiri, doi-nya sendiri, identitas papernya itu sudah ada. Kalau kita mengikuti takutnya nanti ada hal-hal yang terlewat gitu. Jadi malah itu nanti bisa jadi ditolak gitu nggih. Monggo Ibu Yekti, bagaimana Ibu Yekti? Ya, terima kasih Mbak Biwi. Mbak Ya, Biwi, saya tuh berencana untuk coba di salah satu jurnal dari Science Direct. Cuman Science Direct tuh rata-rata nggak memberikan format template ya, Mbak ya. ya, free Nah, template free. iya, intinya nggak ada free Dibebaskan. template ya. Memang sih di beberapa website tuh ada ya, misalkan saya kalau nggak salah SciSpace ya atau apa gitu, cuman berbayar gitu. Nah itu gimana ya caranya Mbak Biwi ya? Karena kan terus terang kalau kita lihat dari artikel-artikel yang di edisi sebelumnya itu kan terus terang agak bingung ya. Itu. Nah, Hmm, apakah kita dengan PD-nya pakai aja Word yang ada gitu? Kalau teman-teman bilang suka bilang udah bikin aja kosongan gitu kan? Nah, mm. itu baiknya gimana ya Mbak Bibi ya? Mungkin itu saja Mbak, terima kasih. Baik Ibu Yekti, sama-sama. Nah, Ibu Yekti bisa gunakan template contoh yang sudah kita kirimkan di waktu digital digital writing. Nah, itu kan sudah kita sesuaikan biasanya permintaan jurnal dari apa namanya lembar kertasnya, kanan kiri rata kanan kirinya sudah kita buat itu menyesuaikan dengan jurnal-jurnal secara umum begitu. Nah, itu kalau Bapak Ibu menemukan jurnal yang memang dia membebaskan autor itu mau menggunakan eh, gaya tulisan seperti apa itu berarti itu kan kita bebas ya Bapak Ibu ya. Tidak dibatasi istilahnya. Mau menggunakan style apa juga boleh. Mau stylenya IEEE, Vancouver dan sebagainya itu tidak ada bebasan dari pihak jurnal itu. Maka kita boleh eh, apa namanya istilahnya kayak free apa ya free submission gimana nih. Template gak usah menyesuaikan yang sudah ada artikel yang sudah terbit itu biasanya berbeda dengan yang disubmitkan gitu. Jadi pihak editor itu biasanya punya template sendiri ketika mau dipublish. Jadi Bapak Ibu kalau sudah ada itu contohnya Taran Francis. Itu biasanya mereka itu membebaskan si autor untuk mengirimkan waktu submit itu mau dengan bentuk apa aja itu terserah gitu. Tapi ketika sudah masuk ke publishing gitu ya, sudah mau diterbitkan, biasanya ada penawaran. Mau silahkan disesuaikan dengan gaya gaya artikel apa gaya publishnya gitu. Nanti akan dikirimkan contoh baru kayak gitu nanti baru disesuaikan. Biasanya seperti itu. Atau dari pihak editornya secara sukarela akan membantu mengeditkan. Nah, itu kan luar biasa sekali gitu nggak itu kalau misalnya Bapak Ibu sudah bebas gitu nggak maksudnya mengirimkannya bebas nggak ada menyesuaikan template yang penting isinya itu sudah sesuai guideline permintaannya sudah sesuai itu kemudian pada saat publish itu Bapak Ibu tidak diminta untuk memperbaiki menyesuaikan dengan template publishnya mereka ya sudah nggak masalah karena mereka yang akan bekerja untuk menyesuaikan itu gitu Ibu. Jadi nggak perlu harus repot-repot melihat dari paper yang sudah terbit, kita ambil, kita ubah, convert ke Word gitu ya, baru kita hapus tulisannya, kita tempelkan tulisan kita, itu nggak perlu. Itu gunakan yang sudah Ibu tulis saja, baru langsung dikirim. Yang penting adalah komponen-komponen. Biasanya Elsevier itu tidak memperhatikan tidak memperhatikan apa ya tulisannya, tapi komponen di dalam papernya Bapak Ibu. Ada nggak acknowledgement-nya? Ada nggak fundingnya? Ada nggak apa namanya conflict of interest-nya atau disclosure statement-nya? Ada nggak ethical clearance-nya? Nah, mereka memperhatikan itu. Jadi cukup detail kayak gitu. Begitu Ibu eh, Bu Yekti. Bagaimana Ibu Yekti?
Iya, ya terima kasih Mbak Mbak Biwi. Mungkin satu pertanyaan lagi Mbak. Nah, sama tadi Boleh. melanjutkan kalau di Science Direct atau Elsevier itu kan kadang-kala selain paper yang mau kita submit, itu juga dia minta ada cover letter, terus Hmm, kemudian juga ada dokumen-dokumen lain ya yang di luar penelitian, dokumen pendukung dari penelitian kita, bukti-buktinya. Nah, ya, itu apakah juga menjadi salah satu apa ya poin ya untuk mereka melakukan accept atau reject ya Mbak. Misalkan cover letter gitu ya. Kan kalau di cover letter tuh kan kita menjelaskan paper kita dengan aims and scope-nya kan. Nah, hmm, itu pengalaman dari Mbak Biwi seperti apa sih Mbak? betul. Baik Ibu. Nah itu memang apalagi contohnya Elsevier itu kan memang cukup detail ya. Apa Taylor Francis atau publisher-publisher besar itu kan biasanya permintaan apa namanya kayak supplementary file-nya itu banyak gitu. Nah itu yang perlu kita perhatikan karena itu juga menjadi nilai poin. Makanya tadi kita bilang bahwa bisa jadi artikel kita itu ditolak bukan karena isinya, tapi karena ternyata oh tidak sesuai template. Terus yang kedua tidak ada supplementary file kayak cover letter atau title page atau apa namanya ethical clearance dan sebagainya itu. Itu tidak ada. Berarti kan ada nilainya kita berkurang. Padahal paper kita bagus. Biasanya ada statement gini, saya melihat artikel kamu itu bagus, kontribusinya bagus, namun Anda kurang di bagian ini nih, di bagian supplementary file-nya. Itu kan agak nyesek gitu ya Bapak Ibu ya. Maka silahkan Bapak Ibu ketika sudah menemukan jurnalnya, perhatikan betul ada submission guideline-nya. Permintaan mereka itu apa saja harus kita penuhi gitu. Contohnya cover letter. Besok di pertemuan 8 akan kita bahas bagaimana cover letter itu yang harus kita siapkan. Kemudian title page-nya. Ada title page. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menemukan nih jurnal yang minta paper author detail itu di spread dimasukkan dalam title page, maka kita letakkan di sana. Di dalam manuskripnya itu tidak boleh ada detail author, acknowledgement, funding agreement, dan sebagainya itu masukkan dalam title page. Di dalam manuskripnya Bapak Ibu hanya judul sampai referensi saja, gitu, tidak ada detail. Nah, siapa tahu nanti itu ada di misalkan Thailand Francis biasanya minta biodata singkat, corresponding autornya biodata biasanya minta foto, itu opsional sih, tapi lebih baiknya bisa ditampilkan. Ada foto, ada namanya Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu bekerja di mana mungkin ya, bekerja di mana, bidang backgroundnya Bapak Ibu itu apa gitu bisa dijelaskan. Nah itu sebagai biasanya kalau biodata kayak gitu biasanya untuk sebagai promosi, oh ini corresponding autornya. Jadi memudahkan kalau orang lain itu mau menjadikan Bapak Ibu sebagai rekomendasi untuk reviewer dan sebagainya gitu. Begitu Ibu Yakti. Jadi memang hal-hal yang supplementary file itu perlu kita perhatikan gitu karena itu juga menjadi nilai gitu, nilai poin. Apalagi kalau di jurnal-jurnal itu biasanya kalau itu mewajibkan itu pada saat submit kalau ibu tidak melampirkan itu gitu nggak biasanya akan ada tulisan incomplete submission gitu jadi perlu harus dilengkapi semuanya begitu ibu tadi ibu siapa nih Bu Yekti ya apa Bu Iya, Yekti ya terima kasih Mbak Biwi sudah sangat sama-sama ibu membantu. nggih sama-sama Ibu Yekti nah bagaimana Pak Agus. Iya Mbak, mohon maaf mungkin saya tadi agak telat Mbak. Iya Mau Ibu nanya Pak. satu Mbak. Jadi Hmm? kan kadang kita harus membandingkan graf. Ini tentang grafik Mbak, agak Hmm? manipulatif dikit ya. Jadi pernah saya itu ditunjukin eh, grafik saya harus dibandingkan dengan grafik yang sudah ada di jurnal. Nah Hmm. bentuknya PDF. Nah tapi kita nggak tahu nih titik-titiknya itu rumusnya kayak apa. Nah kayaknya ada satu metode gitu ya. Kita itu apa ya, tinggal nitik-nitik saja, terus digrafikkan. Nah, nanti gabung dengan grafik kita. Gimana caranya itu, Mbak? Apa kira-kira ada tip and triknya gitu ya? Oh, Pernah oke. ngadepin yang kayak gitu, Mbak? Ini masih terbilang baru, Bapak. Jadi saya belum pernah mendengar itu, gitu nggih. Kalau Oh iya. grafik, ya, semisal ada nanti coba saya cari tanyakan gitu nggih, informasi cari Iya. share Jadi informasi ada tentang. Mm-mm, existing grafik yang sudah ada di jurnal, Mbak. mm-mm, Terus kita kan susah itu ngeplotnya. Nah, mm-mm. kayaknya pernah saya itu ditunjukin gitu. Ini caranya pakai ini loh, di titik-titik aja persis sama. Oh, Nah, itu nanti di
Di jurnal apa, Pak? Misalkan ngambil jurnal apapun di PDF lah gitu ya. Oh Nah, iya. kita mau gabung dengan grafik kita Mm-mm. dengan skill yang mirip sama gitulah ya, diatur gitu. Hmm. Nah, itu kalau bisa dicarikan Mbak caranya gimana gitu ya. Jadi Iya. kita tidak perlu, kadang kan data orang susah juga kan mencari grafiknya, ini titiknya di angka berapa, lawan berapa gitu. Itu kayak apa ya, didotkan gitu ya, hanya ngedot dot dot gitu ya. Terus nanti ketemu nih grafiknya dalam bentuk live, dalam bentuk yang bisa diedit gitu Mbak. Oh, oke. Nah, dari PDF yang mohon maaf, maksudnya mati gitu ya, yang fix gitu, Mm-mm. nanti bisa diatur tuh. Nah, baru grafik kita nanti kita tata di situ juga. Oke, ini menarik nih Pak. Nanti coba saya tanyakan ya Pak ya. Oke, Apa oke, namanya oke, Mbak. berkaitan dengan itu. Oke, ini Bapak Iya, penelitiannya literatur review atau bagaimana? literatur review yang digabung Oh, dengan eksperimental kita. oh begitu baik. Iya, Oke. Jadi, kebetulan datanya sama misalkan, tapi hmm, punya orang lain ini kita tidak tahu metodenya apa, muncul aja grafik gitu ya. Tapi bentuknya PDF yang tidak bisa diapa-apain itu kan, Mbak. Nah, kita ya, mau betul. menggabungkan grafiknya yang sudah ada di PDF itu dengan grafik kita yang masih bisa di Excel atau di apa gitu ya. Nah, nanti Oke bisa itu ya. digabungkan gitu. Tapi saya kok apa ya dulu digunakannya gitu, Mbak. Oke, nanti saya coba carikan informasi Pak. Siapa tahu teman ada ini. Nanti kalau ada informasinya saya kirim ke grup ya Pak ya. Oke. Nanti kalau Tuh, udah gitu. dapat jawabannya saya kirim ke grup. Oke, oke, Mbak. Makasih, Mbak. Menarik nih Pak, terbilang baru nih Pak, saya baru dengar juga untuk ini. Nanti coba, siapa tahu juga Bapak Ibu kalau ada informasi berkaitan dengan itu, boleh juga disampaikan. Gitu nih Pak Agus. Mohon maaf sekali belum bisa menjawab malam hari ini. Oke, Mbak. Iya, baik. Bapak Ibu, nah ini saya mau melanjutkan satu lagi materi terkait dengan kalau sudah menyesuaikan template, Bapak Ibu pastinya tentunya jangan lupa di Grammarly-kan. Hmm. Kemarin kan kita sudah menginstal Grammarly ya Bapak Ibu ya. Saya coba share screen dulu. Kita coba share screen. Ya, kita kan kemarin sudah menggrammarly-kan. Sudah memasangkan Grammarly. Itu udah lama ya ternyata ya. Sudah memasangkan Grammarly di Word kita. Maka itu sekarang kita gunakan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memindahkan ke template, Grammarly itu bisa menjadi setelahnya gitu ya. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita Grammarly-kan. Nah, kalau kata Pak Cuk, kita harus menghapus daftar dosa bahas grammar-grammar itu yang ada dalam paper kita sebelum kita submit. Gitu Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu ingin masuk di Grammarly, Bapak Ibu nanti bisa menggunakan yang premium atau nanti yang mau gratis dulu juga nggak apa-apa yang pakai emailnya Bapak Ibu. Cuman biasanya terbatas. Jadi kalau premium itu nanti toolsnya ini, correctness, clarity, engagement, delivery ini akan empat-empatnya akan aktif kalau premium. Tapi kalau pakai yang standar, yang punya misalkan punya kita yang pribadi gitu ya, belum berlangganan, itu biasanya yang aktif cuma correctness and clarity saja. Dan pembacaan grammarnya atau perbaikan grammarnya itu terbatas juga gitu. Jadi kami sarankan agar lebih maksimal, silakan Bapak Ibu nanti bisa beli yang ada di e-commerce dan sebagainya begitu ya, yang mungkin sebulan dan sebagainya monggo bisa dipakai. Itu nanti silakan login pakai akun yang sudah premium gitu. Nah, ketika login nanti Bapak Ibu nanti tampilannya ada tulisan account, kemudian masukkan username gitu nih. Kalau sudah punya login, silahkan continue Grammarly. Begitu Bapak Ibu. Nah, nantinya di situ ada tulisan open. Bapak Ibu klik open. Dan nggak usah klik open Grammarly lagi karena di notifikasi ini ada notifikasi kedip di Word-nya. Entah tanda merah atau tanda pink kayak gini. Itu artinya akun Grammarly sudah masuk Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu memakai ini, Bapak Ibu perlu mengatur terlebih dahulu agar lebih sempurna begitu ya. Sempurna dalam mengkoreksi Grammarly ini, maka kita atur pada bagian adjust goal-nya. Adjust goal silahkan Bapak Ibu klik. Silahkan Bapak Ibu sesuaikan audiens itu pastinya adalah expert gitu, oke?
Formality-nya bahasanya harus kita sesuaikan dengan bahasa formal. Domainnya pilih yang akademik, Bapak Ibu. Jadi tiga ini silakan Bapak Ibu atur di bagian adjust goal. Kalau sudah punya akun premium ya, silakan bagian adjust goal-nya silakan diklik. Audience pilih expert, kemudian formality pilih formal, klik formal, domainnya adalah akademik. Setelah itu silakan klik done, Bapak Ibu. Selesai ya. Setelah itu kalau sudah di done, maka otomatis dia akan mengkoreksi. Bapak Ibu nggak usah fokus di sini. Fokusnya adalah di sebelah kanan ini, Bapak Ibu. Kita lihat berapa isu, berapa daftar dosanya adalah sekitar 186 dosa Grammarly kita yang ada di template ini. Kita perlu perbaiki, Bapak Ibu. Mulai dari atas. Fokusnya di sebelah kanan saja, gitu ya. Kita klik bagian farmernya. Nah, di sini ada typo di bagian judul. Kalau Bapak Ibu sesuai, cocok nih, sesuai dengan yang direkomendasikan oleh si Grammarly ini, maka silahkan bisa diklik. Tapi kalau nggak cocok, abaikan. Contohnya ini, license. Ini kan tulisan punyanya si template contoh ya, dari punyanya jurnal. Abaikan aja dengan cara klik gambar kotak sampah. Turun lagi ke bawah, ke bagian correctness, ini juga. Oh, ini kasih ada titik 2. Nggak usah kalau misalnya kayak gitu, hapus. Oke, dia, eh, oh, sebentar. Ada kelewat ya. Nantinya Bapak Ibu, kalau di sini ada dot warna merah, ya, ada dot warna merah, itu tandanya correctness. Ini di sini. Correctness ini artinya nanti dia akan memperbaiki pada bagian spelling atau grammarly atau grammar, titik koma yang salah begitu ya, ada spasi yang kurang atau kedouble, dia akan perbaiki. Ada typo dan sebagainya, dia otomatis akan perbaiki. Itu kalau dotnya warna merah di sini. Ini ada dot warna merah. Tapi kalau dia warna biru atau garis warna biru seperti itu tandanya adalah clarity. Dia nanti akan clarity ini akan memudahkan membuat tulisan Bapak Ibu itu mudah dimengerti. Biasanya kita sering menuliskan itu terlalu panjang, terlalu mendayu-dayu, bertele-tele begitu ya. Padahal intinya poinnya adalah itu singkat gitu, poinnya singkat. Nah, clarity itu akan menyesuaikan itu. Jadi dia akan meramu tulisan Bapak Ibu lagi agar atau memadatkan tulisan Bapak Ibu agar lebih mudah dipahami. Nah, kalau engagement warna hijau, kalau dotnya warna hijau, gitu atau garisnya warna hijau, itu berarti menunjukkan bahwa nanti si Grammarly ini akan memberikan pilihan kata agar tidak monoton. Contohnya, misalkan di tulisannya Bapak Ibu itu banyak menyebutkan kata important. Orang kan membaca akan bosan ya, important, important, important gitu. Nanti dia akan merubah itu. Nanti si Grammarly akan memberikan kata gantinya yang maknanya sama. Kalau itu Bapak Ibu cocok, pilih itu. Kalau nanti menemukan kata-kata yang passive voice gitu ya, itu biasanya engagement. Passive voice, nanti itu dismiss saja. Klik gambar kotak sampah. Nggak usah dipilih, Bapak Ibu. Nah, kalau delivery ini, Bapak Ibu, di sini itu SPOK-nya yang diperhatikan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu menemukan kok ada dot warna ungu, di situ biasanya rata-rata diminta untuk menuliskan ulang, rewrite ulang, menuliskan ulang kalimat itu karena ada subjek atau predikat atau objek yang hilang. SPOK-nya nggak ngena gitu. Kadang kita suka menyampaikan hal ini dikarenakan bla 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 bla. Hal ini yang dimaksud itu tidak jelas. Apa gitu. Nah, itu kan kadang apa namanya? Menggantung gitu nih. Nah, silahkan itu diperbaiki. Gitu. Kita coba extension misalkan. Warna merah ya Bapak Ibu, ini gunanya adalah correctness. Kalau kayak gini lagi survei. Oh, harusnya ada tambahan kita klik. Nih, kalau ini dismiss saja. Ada yang warna biru. Nah, contohnya ini clarity Bapak Ibu. The farmer ini yang dicoret ini gitu nggih akan diganti yang warna hijau.
Ini adalah kalimat yang hijaunya ini adalah rekomendasi dari Grammarly-nya. Kalau Bapak Ibu cocok, silahkan replace with this version ini. Kita klik. Coba lagi, yang warna biru. Nah ini, main wheel, efeknya, ganti impact, dan sebagainya. Nah, kalau cocok, kita replace with this version. Yay. Turun lagi. Ah, kalau Bapak Ibu menemukan, kok di sini minta ada tulisan inconsistent spelling, dan itu minta diupdate all, Bapak Ibu nggak usah diupdate all. Kenapa? Takutnya ini merubah daftar pustakanya Bapak Ibu. Nah, kalau seperti ini, Bapak Ibu jangan lupa di dismiss atau klik gambar tong sampah, dibuang. Kita buang. Oke, kita replace. Jadi kalau ada update all, Bapak Ibu dibuang saja, gitu nggih. Apalagi kalau misalkan tulisan Bapak Ibu ada kata-kata yang berhubungan dengan bahasa-bahasa medis atau bahasa-bahasa yang lebih ke budaya gitu ya, agama dan sebagainya. Itu biasanya Grammarly akan mendeteksi itu sebuah kesalahan tulisan. Nah, hal-hal seperti itu dismiss-kan saja, Bapak Ibu. Jadi kita hanya klik and clap, tapi selain itu kita juga menyesuaikan. Oh, ini sesuai nih yang dimaksud. Kita replace with this version. Kayak gitu. Nah, kalau Bapak Ibu perbaikannya ternyata ada di daftar pustaka. Coba kita turun ke bawah. Kalau perbaikan yang muncul di daftar pustaka seperti ini Bapak Ibu abaikan atau nggak usah diapa-apain. Jadi kalau semua perbaikan yang dari atas tuh, dari judul sampai acknowledgement sudah selesai, dan ternyata masih ada perbaikan yang harus dilakukan di bagian referensi, itu sudah abaikan saja. Cukup Bapak Ibu selesaikan dari judul sampai acknowledgement. Referensi itu nggak usah diapa-apain. Ada typo, ada tulisan yang nggak jelas dan sebagainya, abaikan. Karena itu kan tulisan dari milik orang. Atau itu kan isi dari punya orang lain. Jadi kalau kita nggak boleh merubah-rubah itu. Kalau udah merubah, otomatis nanti akan membuat si citasinya menjadi manual. Atau daftar pustakanya manual. Kayak gitu. Karena sudah di manual edit. Gitu nggih. Jadi yang ada di daftar pustaka silakan dihapus saja Bapak Ibu. Gitu. Nah, silakan nanti Bapak Ibu bisa bermain-main ini di akhir gitu nggih. Ini hal-hal yang daftar pustaka diabaikan. Cukup di bagian judul sampai acknowledgement saja. Gitu Bapak Ibu. Nah, setelahnya nanti kalau sudah digrammarlykan, sudah siap, silahkan diturnitin. Turnitinnya Bapak Ibu mendapatkan fasilitas dari kami 1 kali pengecekan. Jadi dimanfaatkan ketika Bapak Ibu benar-benar mau submit, mau ngecek dulu berapa nilai plagiasinya, baru kirimkan ke kami. Kita akan kirimnya lewat Japri aja, mungkin untuk menjaga data atau menjaga kerahasiaan gitu nggih. Nanti akan kita kirimkan hasilnya, gitu Bapak Ibu. Dan tentunya Turnitin kami sudah mengeksklud bagian references maupun bagian quotes. Biasanya Bapak Ibu menggunakan tanda kutip dan sebagainya, itu sudah akan kita ekskludkan, tidak akan kita ikutkan, gitu nih. Nah, dari sini Bapak Ibu, apakah ada kesulitan, ada kendala, ada yang dihadapi, atau ada yang ditanyakan terlebih dahulu untuk materi pemindahan template ini? Ada yang mau saya tanyakan, Mbak. Boleh, Pak. Kan kita ngetik paper itu kan bahasa Indonesia, Mbak ya. Mm-mm. Eh, untuk Grammarly itu digunakan bahasa Indonesia atau harus diinggriskan dulu? Bahasa Inggris, Bapak. Ya, ya. Ya, Berarti betul. untuk terjemahannya itu pakai apa, Mbak ya, yang bagus gitu? Iya, baik. Nah, terjemahan itu Bapak bisa menggunakan dari Microsoft Translate, gitu ya. Microsoft Translate kan kita bisa menggunakan ya di blog. Tapi kalau kita sarankan Microsoft Translate, Bapak pilihnya adalah yang uh, ini, review, language translate. Pilihnya adalah selection. Kalau dokumen, biasanya nanti ketika sudah dirubah nih, dia akan membuat word baru ya biasanya. Itu ada beberapa citasi yang error. Jadi dia akan berubah jadi manual atau tulisannya tidak terdetek ada yang tidak terdetek gitu nih. Alangkah baiknya gunakan translate selection. Tuh. Jadi silahkan nanti klik translate selection, kemudian kalimat mana yang mau dirubah itu tinggal diblok aja.
Yang penting tidak menyentuh citasi. Jadi citasi itu harus kita jaga, jangan sampai ikut terblok gitu. Kalau misalkan laptopnya Bapak Ibu ternyata di translatornya belum support, jadi misalnya ada tampilan yang kecil-kecil gitu, nggih, bukan selebar ini begitu, atau versi yang lama begitu ya. Bapak Ibu juga bisa menggunakan DeepL. DeepL nanti Bapak Ibu bisa di websitenya, kemudian di copy paste monggo, atau mau di download download for desktop itu juga boleh gitu ya. Download for desktop nanti silahkan di blok gitu, nanti kemudian Ctrl CC gitu, otomatis akan berubah Bapak Ibu gitu. Jadi silahkan itu bisa digunakan gitu Pak Gofur. Boleh pakai Word, boleh pakai DeepL. Kalau kami sarankan kedua itu. Kalau yang Google Translate itu bahasanya kadang masih rancu, gitu. Karena bahasanya terlalu uh, robot sekali begitu ya. Kalau DeepL untuk Grammarly-nya sudah bagus dibandingkan yang Google Translate, gitu. Bagaimana Pak Gofur? Baik, Mbak, dimengerti. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Ada kesulitan atau ada kendala? Masih semangat Bapak Ibu? Mbak Dewi izin Mbak. Boleh, Bu. Jadi kesimpulannya kalau kita pakai yang apa tadi, yang template tadi Mbak, kita harus sudah buat dulu ya manuskrip lengkap yang di Word ya Mbak ya. Betul, Ibu. Sudah selesai dulu manuskrip Word-nya, gitu. Jadi, original manuskripnya Ibu sudah ada, nanti tinggal dipindahkan ke template-nya. Begitu, Ibu. Oh, tapi nggak perlu diedit misalnya harus Times New Roman berapa, paragraf berapa, nggak perlu ya Mbak ya. Nggak perlu, karena menggunakan copy-paste tadi, apalagi format pointer. Jadi, sudah disesuaikan, Ibu. Oh gitu. Makasih Mbak Iya. Wiwi. Sama-sama Ibu Dewi Susanti. Baik. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya menggunakan dengan cara tadi pemindahan template, tadi copy paste keep text only, yang kalimat-kalimat yang tidak ada citasi. Kalau yang ada citasi itu menggunakan paste biasa dan format pointer, itu Bapak Ibu nggak harus menyesuaikan jenis hurufnya. Udah nggak perlu nyesuaiin jenis hurufnya, nggak perlu nyesuaiin angka, berapa ukurannya, spasinya, rata kanan kirinya dan sebagainya. Karena sudah disesuaikan langsung otomatis begitu Bapak Ibu. Gitu. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Mbak Bibi, nggih, Iya Bapak. Mas Ruri, nggih. Iya Bapak. Ini terkait dengan apa ini, memilih jurnal kan kita harus punya Scopus ID ya. Ini kendalanya kan kita tidak punya, jadi itu apakah ada solusi lain kalau kita tidak punya Scopus ID? Kemudian yang kedua, apakah kita ini harus apa ya dari pertemuan kita yang sampai ketujuh ini, apakah kita harus sudah memulai untuk menulis penelitian kita kan gitu, sehingga kita nanti sudah bisa menyusun penelitian atau paper kita secara lengkap, baru nanti bisa masuk pada apa pengisian template dan seterusnya, atau gimana Mbak itu Mbak? Terima kasih. Tuh. Sama-sama Pak Mas Rory. Baik. Siap. Nah, untuk pertanyaan pertama, tadi berkaitan dengan ID ya. Bapak Ibu, ID Scopus dengan akun Scopus itu berbeda, Bapak. Jadi kalau misalkan Bapak memang mau mau mencari referensi, mendapatkan referensi untuk mendapatkan artikel-artikel untuk referensi papernya Bapak Ibu, itu nanti silakan gunakan akun yang berlisensi. Nah, akun berlisensi itu biasanya didapatkan dari universitasnya yang sudah berlangganan langsung, atau mungkin bisa meminjam kepada teman, kolega, begitu, atau keluarga, dan sebagainya. Atau kepepetnya bisa menggunakan menyewa di e-commerce, begitu. Biasanya ada yang menyewakan akun, gitu. Kalau tidak menggunakan Scopus, Bapak juga bisa. Alternatifnya kalau mencari referensi itu bisa menggunakan SendDirect, bisa menggunakan Google
Google apa namanya? Google Scholar yang sudah ditambahkan dengan AI citation gitu. Jadi tidak terbatas pada Scopus saja, begitu ya ada SendDirect, Google Scholar dengan tambahan AI citation. Sedangkan ID Scopus itu bisa didapatkan ketika Bapak Ibu sudah pernah publish atau mempublish artikelnya dan sudah tembus di Scopus. Contohnya, nanti kalau misalkan Bapak Ibu nih, nanti kalau mau mencari apa namanya ID-nya Bapak Ibu, silakan dimasukkan last name-nya. Contohnya kayak Pak Jumintono. Nih, first name-nya siapa gitu nggih. Masukkan aja author name-nya. Nanti akan muncul. Kalau kita klik begitu, ID Scopus itu yang ini Bapak Ibu. Sebentar. Nah, Scopus ID-nya yang ini. Dan ini didapatkan ketika Bapak Ibu sudah pernah berhasil publish begitu nggih dan sudah terindeks di Scopus gitu. Walaupun itu corresponding author, converse paper gitu ya, tapi eh, proceedingnya itu sudah terindeks Scopus, dia otomatis akan muncul di Scopusnya gitu. Dan usahakan Bapak Ibu sudah punya ORCID. ORCID itu seperti halnya dengan NIK-nya, NIK, penulis gitu. Jadi kalau di ORCID nanti itu ada daftar nih biodatanya Bapak Ibu. Bapak Ibu eh, sekolahnya di mana, kemudian bekerjanya di mana, organisasi yang Bapak Ibu ikuti apa saja gitu nggih, pekerjaannya apa. Kemudian kalau Bapak Ibu publikasi entah di Scopus, entah di Sinta, atau mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti seminar dan sebagainya, Bapak Ibu masukkan di sana keaktifannya. Jadi kalau orang ingin melihat nih, ingin mengundang Bapak Ibu atau ingin menjadikan Bapak Ibu reviewer, bisa itu melihat dari orchidnya, gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu pasti selain aktif di Scopus, bisa jadi nanti menerbitkan buku, mengikuti apa seminar dan sebagainya. Masukkan aja itu. Keikutsertaan itu masukkan di dalam ORCID gitu. Begitu nggak Bapak? Jadi ID Scopus ini yang ada di sini. Kalau akun Scopus nanti Bapak bisa eh, kalau memang tidak punya akun Scopus bisa gunakan SendDirect atau Google Scholar yang sudah ditambahkan AX Citation. Begitu Pak Mas Ruri. Ya, Mbak. Ya, Mbak, makasih. Nggih, Terus yang kedua, sama-sama. Regi. Oh, yang Oh, kedua tadi apa? selamat malam. Iya, selamat Ya, malam Bapak. Pak Mas Ruri, sudah ya, sudah terjawab ya, semua ya Bapak. Oke. ya. Bagaimana Bapak Putu? Nah, ini biasanya yang pernah saya alami, saya cuma pernah ini Scopus cuma punya terbitan satu. Oh, nggak Biasanya apa-apa kalau Pak. mau terbit itu saya coba-coba kemarin nyari tempat-tempat menerbitkan itu. Biasanya dia minta ini juga, minta juga reviewer, daftar reviewer biasanya dia minta. Oh ya, Ya, kita minta calon reviewer mungkin untuk didokumenkan bagi mereka gitu. Nah, bagaimana itu kita nyari reviewer itu biasanya? Apa baik Bapak. berpengaruh juga terhadap terbitan Oh, baik Bapak kita Putu. itu? Terima kasih, Nah, Mbak. sama-sama Bapak Putu. Nah, memang ada jurnal-jurnal yang meminta Bapak Ibu menambahkan sugesti reviewer gitu ya, menambahkan rekomendasi reviewer. Nah, reviewer itu sendiri, itu yang pertama adalah tidak boleh satu kampus atau satu afiliasi yang sama dengan Bapak Ibu. Atau satu afiliasi yang sama dengan keanggotaan autor yang lain. Jadi nggak boleh itu. Terus kemudian yang kedua, dia tidak berada bagiannya di penulisan. Jadi nggak menjadi anggota penulis di paper itu. Kayak gitu. Yang kedua. Terus yang ketiga adalah eh bidangnya harus relevan dengan penelitiannya Bapak Ibu. Relevan, kemudian gelarnya minimal beliau sudah PhD atau profesor atau doktor begitu ya.
dengan bidang yang sama gitu atau bidang keahlian gitu, bidang keahlian yang sama. Ketika Bapak Ibu mungkin belum menemukan ya kolega yang dengan kriteria serupa gitu, Bapak Ibu bisa mengecek pada jurnal tersebut. Jadi kan biasanya bisa search ya, coba. Nah, nanti nih, semisal nih Bapak Ibu, misal Bapak Ibu diminta di jurnal ini untuk menambahkan suggesting reviewer gitu nggih, silakan bisa dicari mulai dari arsipnya. Silakan bisa dicari di bagian archive, kemudian search salah satu keywordnya Bapak Ibu yang memang berhubungan gitu nggih, spesifik gitu. Masukkan di situ, nanti kita pilih salah satu yang memang hampir sama bidangnya. Kemudian perlu kita lihat nanti siapa penulisnya. Kalau ini reviewer ya, coba kita lihat. Nah, sorry. Di bagian sini. Kita coba lihat di bagian archive. Nantinya, misalkan, mana nih? Nah, misalkan ini. Ternyata bidang ini sama judul ini, penulisan ini sama dengan bidangnya Bapak Ibu. Kita bisa mengambil nih penulis pertama atau corresponding autornya. Kita lihat di Scopus. Atau mungkin di apa namanya ini, orchidnya gitu ya. Enaknya menggunakan orchid, kita bisa tahu nih beliau itu sekarang gelarnya sudah apa, PhD atau doktor atau apa gitu. Nah, nanti kalau sudah seperti itu silahkan dimasukkan. Contohnya ini Bu Erni Cumi. Aduh. Oke, kita coba ya contohkan di sini. Kita bisa mengambil dari penulis-penulis yang sudah menerbitkan di jurnal tersebut. Nah, setelah itu nanti ke Scopus, Bapak Ibu, lihat profilnya, itu nggak? Lihat profilnya, kemudian klik Show All Information. Show All Information, beliau itu bidangnya apa? Subjek areanya ada di sini, Bapak Ibu. Gitu. Kalau relevan dengan Bapak Ibu, bisa itu jadikan reviewer. Gitu nggih. Nanti kalau misalkan butuh gelarnya, silahkan cek. Oh ini Pak, oh iya benar. Silahkan cek pada orchidnya, gitu nggih, atau di Google, monggo. Gitu. Atau yang kedua, Bapak Ibu juga bisa menemukan reviewer dari sini. Researcher Researcher Discovery. Kayak gitu. Contohnya masukkan keywordnya. Psikologi education coba. Nah, di sini ada beberapa nama gitu ya yang memang ahli di bidang psikologi education. Bapak Ibu bisa nanti milih khusus yang Indonesia saja. Kita coba search ada nggak Indonesia? Oke, nggak ada nih. Atau mungkin coba yang paling mudah apa ya? Ekonomik. Salah nih saya nulis. Nah, atau nggak pilih yang ini aja yang umum aja. Nutrition, Mbak. Oh, nutrition boleh. Sedikit menyelam Mbak ya. Apa Boleh, namanya? Bapak. Biasanya mencari emailnya itu yang sulit. Biasanya dia minta data email gitu. Jadi email Email. sulit ya. Oke, baik. Setelah ini Bapak, nutrition. Ya. Setelah ini nutrition. Oh, ini agak susah nih. Lagi error punya saya. Kalau misalkan Bapak Ibu apa namanya email ya. Nah, email itu bisa didapatkan dari dokumen yang diterbitkan, Bapak. Nah, contohnya ketika Bapak sudah masuk di Scopus profile-nya, gitu nggak si penulis si namanya beliau yang mau dijadikan reviewer tadi, silakan klik aja paper yang diterbitkan. Nih, kita klik. Nah, di sini biasanya akan mencantumkan gambar pesan. Nah, ini adalah emailnya, Bapak. Cukup kita klik kanan, kemudian copy email address.
gitu. Nah, nanti otomatis coba ya kita tambahkan tab baru. Ini adalah emailnya nih, erni1usu@ac.id. Itu bisa diambil, Bapak. Gitu. Jadi kalau misalkan dia sebagai corresponding author, dia biasanya biasanya ada gambar emailnya di sini. Ada gambar apa namanya? Suratnya ini, gitu. Itu bisa diambil, Bapak. Ada Gitu. gambar Atau envelope gitu ya. nggih, bisa. Iya, iya, Nanti pakai Scopus profile-nya, gitu nggih. iya. Gitu. Oke, Nanti terima selain, kasih. ya sama-sama Bapak Putu, Ya. selain daerah Indonesia, boleh pilih yang lain nih Bapak Ibu ya. Jadi tidak terbatas pada reviewer-reviewer yang ada di Indonesia, gitu. Jadi nanti bisa menggunakan researcher apa tadi? Discovery ini, contohnya mungkin public health aja yang ada di sini populer. Nah, nanti kita bisa mengurutkan show all nih, Indonesia coba. Nah nih, siapa nih ke ilmuwannya? Ya, ini ada Pak Effendi, Pak Mustafa Helmi, Pak Agung, gitu kan? Ini kan banyak nih Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita jadikan salah satu rekomendasi reviewer. Jadi memang jurnal itu kadang kalau sudah meminta seperti itu, dia memang pertimbangkan. Mereka pasti punya reviewer sendiri di dalamnya, di dalam apa namanya jurnal tersebut pasti punya reviewer. Dan biasanya mereka juga akan mengambil reviewer dari orang lain, dari rekomendasi itu. Jadi mungkin saya 3 nih, berarti 2 dari dalam, 1 dari luar, kayak gitu. Biasanya akan seperti itu. Tapi dia akan belum tentu, Bapak Ibu yang sudah merekomendasikan reviewer tersebut itu akan diterima juga oleh pihak jurnal. Mereka yang penting adalah Bapak Ibu memberikan rekomendasi dulu. Kalau itu diterima, oke, nanti bisa jadi reviewernya Bapak Ibu kayak gitu. Kalau enggak, nanti mereka akan cari yang lain. Begitu Bapak Ibu. Siapa tahu nih, Bapak Ibu yang nantinya sudah publish di Scopus ya, nanti bisa jadi reviewer juga gitu. Saya kan itu buat nilai poin ya, kalau nggak salah ini. Dapat nilai poin kalau Bapak Ibu juga menjadi reviewer di salah satu jurnal. Gitu Bapak Ibu. Bagaimana Pak Putu? Bagaimana Ya, Pak? terima kasih. Ya, memang begitu biasanya di pendahuluannya juga dia cuma minta nama saja, tapi belum tentu itu dijadikan reviewer begitu. Iya, Sehingga ya betul. kita juga harus ya, Iya, ya, betul sekali Pak Putu. ya, Jadi terima ini, kasih. ya sama-sama Pak Putu. Tapi memang kita harus perlu menambahkan reviewer tersebut. Gitu. Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Ya, Mbak Biwi, maaf, Hmm, tadi yang untuk mencari author itu ada di Scopus Finder Profile atau apa ya, Mbak ya? Oke, mencari author untuk yang mana? Yang tadi barusan, jadi kita bisa masukin topiknya, terus misalkan coveragenya di Indonesia. Oke, Oh, di oke bagian deh. sini Bu, Research Discovery. Oke, berarti masuk ke oke researcher discovery ya. Ya, betul, Terus research kita betul. masukin keyword kita ya. Iya, betul. Nutrition coba ya, Ya. nutrition. Tulisannya benar ya Bapak Ibu ya? Kita klik coba. Nah, ini di sini muncul akhirnya. Terus baru dipisahkan, misalkan Filter. kita mau fokus yang Indonesia ya. Ya, monggo fokus di Indonesia. Coba kita klik Indonesia. Ada nggak? Oh, ada nih, Alhamdulillah. Apply. Hmm, Nah, berarti di sini. bisa jadi di Indonesia itu ada yang belum tentu ada yang pakarnya untuk bidang itu ya. Tergantung dari Betul filter sekali, Bu. by country-nya ya. Oh, oke. Iya, betul Siap-siap, Mbak. sekali. Itu, Ibu. Oke, Iya, sama-sama, sudah Ibu. cukup. Ya, makasih, Iya, Mbak. Ibu. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Kalau Ibu ingin juga, Bu, tolong turunin ke bawah siapa aja, Mbak. oke, nih. Banyak nih. Coba ya, sampai coba Oh 200. iya, Banyak, oh, Ibu. iya Mbak ya. Kalau bisa kita klik per universitas bisa Mbak? Per universitas. Hmm. Ada nggak pilihannya Mbak? Bisa. Di sini ada. Ibu mau pilih universitas mana?
Kalau Andalas ada nggak, Mbak? Andalas, belum ada. Oh, belum ada. Indonesia, Ya. Universitas Indonesia banyak ya, Mbak ya? Indonesia, enggak. Iya ada UI. Ibu. Nggih, tuh. Oh, jadi ini yang sudah terdaftar baru ada di sini. Kalau nggak ada namanya nggak ada daftarnya, Mbak. Biasanya ini yang dia kan menambahkan afiliasi biasanya Bu. Oh, Jadi dia gitu. kelompokkan, mengkelompokkan autor itu berdasarkan afiliasinya. Begitu Ibu. Ya, makasih Mbak Bibi. Iya, sami-sami Bu Dewi. Oke. Nanti bisa menjadi rekomendasi Bapak Ibu nggih. Monggo bisa digunakan gitu. Siapa tahu mau mengundang, oh ini mau pakar nutrition, bisa melihat gitu. Monggo. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada kesulitan? Hmm. Bentar, saya minum dulu. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Boleh Ibu Dani? Monggo. Mbak Biwi, maaf nih, tanya. Kalau Hmm. akun Scopus tuh nggak ada yang kayak apa ya? Ya kayak sewa atau beli tapi patungan gitu nggak ada ya? Oh, di e-commerce kayaknya ada Ibu. Di e-commerce ada ya? Iya, Nah kayaknya itu ada yang kalau menyewakan. itu aman ya Mbak? Maksudnya ya kan hanya Nah, nanti perlu di cross check lagi. Jadi memang harus melihat mana penjual yang amanah mau yang enggak kayak gitu nggih. Monggo bisa dipertimbangkan Ibu. oke ya. Ya, makasih Mbak. Oke, sami-sami Ibu. Oke. Ada Bapak Ibu lagi yang ingin tanyakan? Kalau Satu memang lagi nih, bisa satu lagi gimana? lagi, Mbak. Ya, satu lagi nih. Kalau, halo, bisa ya? Siapa ini? Bapak Sinten yang Pak Putu, ya, Oh, Pak Putu ya. ya. Oh, ya. Ini kalau seandainya kita sudah punya draft lah itu draft, ya biarpun tidak begitu halus itu bisa nggak di upload Japri gitu misalnya untuk dikoreksi. Halo, Mohon maaf, ya, suaranya putus-putus, oh ya, Bapak. halo, Gimana? Ya, halo, halo. kedengaran ya? Nah, Ya, jadi kalau saya sebenarnya sudah sedang menulis ini untuk nggih. segera mau di apa namanya di submit gitu. Sudah memilih jurnalnya juga di ini tentang renewable energy. Nah, sudah ada draftnya gitu. Tapi untuk mengikuti kemarin seperti menulis ini menulis itu dulu karena sudah sejak lama ditulis sebelum sebelum kita ikut di Scopus ini juga sudah ditulis. Bagaimana bisa nggak di diunggah Japri ke ke Mbak atau ke Masnya, ya, supaya dikoreksi gitu. Oh, boleh, Bapak. Mau saya untuk diberikan saran masukan begitu ya? Iya, Oh iya, monggo bisa dikirimkan ke saya atau ke Mas Hafid itu juga boleh gitu untuk iya, memberikan saran dan masukan. Nggih, biasanya kita baca dulu begitu nggih. Ini kita akan kirimkan gitu, iya, Bapak. iya. Terima Nggih, kasih. sesuai dengan ya, sesuai dengan ini nggih Bapak dari Mas Kopus berarti halnya judul, kemudian body of papernya apakah sudah mengikuti gaya anatomi kami atau belum, referensinya, biasanya begitu Bapak. Iya, iya itulah yang Ya, diharapkan itu ya. Ya, nggih, siap. supaya ini supaya apa memperkecil apa memperbesar probabilitas untuk bisa diterima gitu. Jadi sedikit morfologi tulisannya sudah mendekati kan ya tentang kontennya kan bisa dikembangkan sedikit gitu. Ya, Nggih, baik ya, Bapak. terutama dari Siap. morfologinya terutama tuh. Nggih, baik Bapak Ya, Putu. ya, Nggih, nanti ya, memang Kak. ya, baik Bapak. Nanti kirimkan aja di saya atau maupun Mas Hafid, monggo. Nanti kita akan berikan masukan. Namun memang masukan kami pasti akan berbeda dengan pihak editor, nggih. Kadang kalau pihak editor kan lebih mendalam biasanya karena bidang keahliannya gitu. Nanti yang penting adalah bagian-bagian yang sudah sesuai dengan Rumah Scopus, sudah mengikuti outline-nya. Nanti silakan Bapak sudah mantap, silakan disubmit saja gitu. Begitu Pak Putu. Ya, oke, terima kasih. Nggih, sami-sami Bapak. Oh ya tadi
Pak Mas Ruri ya, tadi ada pertanyaan yang belum saya jawab, saya lupa. Terkait apakah sudah harus memulai? Lebih baiknya memang sudah harus, Bapak. Jadi kita learning by doing. Kita sudah mempelajari ini, maka kita harus praktekkan. Kalau tidak dipraktekkan, kadang lupa, gitu, nggih. Jadi sambil mengulang-ulang videonya, silahkan bisa dicoba. Kalau memang Bapak belum melakukan penelitian, gitu, nggih, nggak masalah. Mulai daripada introduction dulu, mulai dari metodenya dulu, pelan-pelan saja, tapi sudah mulai mencoba, gitu, nggih. Jadi ketika sudah mencoba, kita tahu nih mana kesulitannya. Kita sudah menemukan nih case-nya. Oh, ternyata bagian ini nih sulit. Harus mungkin mau dikonsultasikan, monggo bisa ditanyakan. Begitu Pak Masuri. Jadi Bapak Ibu, begitu Mbak ya. Mbak Piwi, Ya. saya tambahkan sedikit. Nanti dalam Hmm, menulis ya. itu kan selama ini webinar kita tidak pernah bicara tentang teori, nggih. Mhm. Teori kita dalam menulis itu kira-kira gambarnya seperti apa mungkin apa sesuai dengan topik yang kita teliti, apa mungkin ada ketentuan-ketentuan tertentu untuk penulisan Scopus ini ya, untuk teori yang nanti kita gunakan untuk menganalisis apa pembahasan kita atau topik kita itu. Oke, teori berkaitan dengan penelitian Bapak nggih tentunya. Ya, Ya. ya, betul. Nggih, Bapak. Kalau memang teori itu lebih kepada penulis sendiri sebenarnya. Karena beliau Bapak yang tahu teori penggunaan teori. Cuman peletakannya Bapak bisa menggunakan teori itu nanti kembali lagi teori itu sebagai apa? Kalau dia sebagai penilai istilahnya, membandingkan ini udah benar atau belum gitu ya. Berarti teori itu letakkan di bagian nanti bisa ke pembahasan gitu. Jadi kita mengedepankan atau menekankan teori nantinya itu pada pembahasan. Itu kita bisa sampaikan. Atau mungkin teorinya nanti untuk mendukung urgensi atau mendukung pendahuluannya Bapak, itu juga boleh ditampilkan di situ. Begitu. Jadi kalau kami menulis menyampaikan memang dalam outline anatomi. Anatomi itu kita susun, kemudian pada saat digital writing itu kan kita mengolah tulisan gitu ya. Dari tulisan yang singkatnya tadi simple SPOK-nya itu kan seperti garis besarnya apa yang kita sampaikan gitu ya. Maka di dalam digital writing tentunya kita akan masukkan itu teori pendukung, istilahnya babonnya begitu ya. Teori dasar yang akan kita gunakan untuk menjawab sebuah sebuah penelitian atau mendukung penelitian Bapak itu bisa kita tampilkan nanti di bagian pembahasan. Itu Bapak, kita tekankan di situ. Jadi nantinya Bapak bisa memperdalam. Kalau kemarin kita anatomi itu makanya kenapa discussion harus menjawab gap karena nantinya ada dukungan tadi, dukungan dari teorinya Bapak, dukungan dengan lebih kuat dengan hasil penelitiannya begitu Bapak. Apalagi kalau misalkan Bapak menggunakan metode penelitian yang mana metode penelitian itu apa ya? Jarang orang lain gunakan atau misalkan tidak bukan hanya sebatas pada umum penelitian kualitatif, kuantitatif gitu saja. Boleh kita tambahkan itu teori pendukungnya. Kita mengacu metode penelitian kualitatifnya itu mengacu pada teorinya siapa? Creswell misalkan, boleh itu boleh. Saya tambahkan aja seperti itu. Bisa seperti itu Pak Mas Ruri. Oke, Mbak. Jadi, terima kasih. Oke. Kita Sama-sama, kita coba untuk Nggih. untuk memulai. Oke. Monggo langsung Oke, dicoba oke. Bapak ya. Nggih, Oke. biar nanti biar lebih cepet gitu kalau misalnya menulis nggih. Ya, terima kasih Pak Mas Ruri. Nah, Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Kalau semisal tidak ada atau sudah cukup begitu nggih, mohon izin mungkin webinar ini kita cukupkan malam hari ini gitu ya karena sudah menunjukkan jam 9:15. Nanti kita diskusi lagi bisa di grup atau japri atau nanti di sesi terakhir di pertemuan ke-8. Dan Bapak Ibu yang sudah mencoba menulis gitu ya apalagi kayak seperti halnya Pak Putu begitu. Kalau besok di pertemuan ke-8
atau selama pertemuan ini Bapak Ibu ada yang sudah submit gitu ya, sudah mengikuti outline kami, sudah sudah berhasil mengikuti luaran gitu, capaian pembelajarannya sudah dilakukan adalah dengan submit, Bapak Ibu nanti akan dapat hadiah. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu besok di pertemuan 8 nih mau submit Mbak. Boleh nanti kita sama-sama di-sharekan di Zoom ini. Biar nanti kita sama-sama mengetahui bagaimana tata cara submit. Besok pun juga di pertemuan ke-8 akan kita sampaikan juga tadi soal supplementary file, apa saja yang perlu ditambahkan. Bagaimana nanti mengisi dan mengolah itu. Kami sudah punya template-nya Bapak Ibu, nanti bisa digunakan title page, menyusunnya, bagaimana nanti saat submit gitu. Nanti besok di pertemuan ke-8 Bapak Ibu. Dan di pertemuan ini untuk template, semisal tidak ada pertanyaan lagi, mohon izin saya tutup terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut di forum grup Begitator Japri. Gitu. Kalau ada kesulitan bisa sampaikan kepada kami Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas segala atensi yang luar biasa, semangatnya sampai hari ini dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir nantinya. Semoga Bapak Ibu terus semangat dan langsung diuji cobakan gitu, langsung praktik dan semoga bisa dipermudah untuk submit hingga publish di Scopus. Gitu ya Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak. Makasih Terima Mbak kasih. Ya, Bi. terima kasih. Saya Eh, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Terima Terima kasih. kasih, Mbak. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menutup Zoom ini bareng sama-sama ya Bapak Ibu.